Ya puji nama Tuhan. Sekali lagi dengan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih buat Om Aditya atas semua firman-Nya, sangat memberkati sekali. Om Aditya ini kalau buat saya salah satu orang yang paling banyak memberkati pasangan pernikahan yang ada di Indonesia. Karena saya punya banyak sekali saudara. Itu yang maminya yang berkati Pak Aditya. Ini anaknya besok yang berkati pernikahan persiapan juga Pak Aditya lagi. Saya curiga besok putu karo canggahe yo Pak Aditya juga. Dan saya tuh kagum juga 3 minggu yang lalu sama kerendahan hatinya Pak Om Aditya ini. Mungkin Om Aditya ingat, saya ketemu sama Om Aditya 3 minggu yang lalu di Paragon hari Minggu. Om Aditya tuh sendirian duduk di food court. Saat itu hujan lagi rintik-rintik di bawah payung rindang ya. Kita berteduh bareng-bareng ya. Di food court itu maksudnya. Om Aditya tuh duduk sambil main handphone, saya lewat. Om, sore Om. Oh ya, nunggu apa Om? Ini nunggu tante, gak rampung-rampung. Ternyata Om Aditya lagi nunggu Bu Febe. Saya tuh beli kebab di sebelahnya. Saya antri kebab dan saya tuh kaget. Tiba-tiba ada satu keluarga itu yang lagi cari kursi karena bawa anak-anak. Karena waktu itu Paragon bener-bener penuh. Food courtnya penuh banget, gak ada meja lagi. Dan tahu yang dilakukan beliau itu apa? Mejanya dikasihkan ke couple itu. Padahal senior pastor mau dikasihkan. Dan hal-hal yang baik seperti ini, itu yang harus kita contoh. Karena kita percaya bersama bahwa kita sebagai orang Kristen, kita semua dipanggil untuk bangkit dan jadi terang. Sekali lagi dengan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Dan hari ini bukan secara kebetulan, yang tadi khotbah pertama adalah Om Aditya dan bertepatan juga dengan hari Valentine. Hari apa? Valentine. Hari Valentine ada berbicara tentang hari di mana setiap kita, buat yang sudah punya couple atau yang mungkin sudah menikah, itu banyak yang bilang hari buat kita semakin apa? Hari kasih sayang. Hari di mana kita mencurahkan kasih sayang kita ke pasangan kita. Bapak Ibu semua, saya ajak sebagai orang Kristen, kita merayakan Valentine bukan hanya pada tanggal-tanggal tertentu. Tapi saya ajak sungguh-sungguh, jemaat keluarga Allah di tempat ini sungguh-sungguh dimanapun kau berada, baik yang online maupun offline di tempat ini. Jadikan setiap hari rumah tanggamu adalah Valentine-mu. Amin. Amin, jadikan rumah tanggamu adalah Valentine-mu. Karena Alkitab kita akan baca bersama di Mazmur 133 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kita akan baca bersama di Mazmur 133 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Supaya enggak ngantuk, supaya makin semangat kita akan baca bersama 1, 2, 3. Nyanyian Ziarah Daud. Alangkah baiknya dan senangnya kalau umat Allah itu hidup rukun. Itu seperti minyak wangi berharga yang dituangkan ke atas kepala Harun. Lalu turun ke leher bajunya. Atau seperti embun di gunung Hermon yang turun ke bukit-bukit Sion. Di sanalah Tuhan menurunkan berkat-Nya. Kehidupan untuk selama-lamanya. Katakan amin. Bapak Ibu semua, penulis dari kitab Mazmur ini, siapa yang menulis ayat ini? Siapa yang menulis? Siapa? Bukan saya Bapak Ibu semua ya. Ada yang tahu siapa? Daud, betul sekali. Dan mari kita lihat sedikit, apa sih background dari Daud ini kalau sampai dia bisa berkata seperti ini. Background dari Daud adalah dia adalah orang yang selalu melakukan bagiannya dengan baik. Tapi suka nggak suka, mau nggak mau yang dialami oleh Daud dalam segenap hidupnya adalah banyak sekali konflik yang ada dalam hidupnya. Kita bisa lihat konflik pertama yang dialami Daud yang ditulis Alkitab adalah apa? Pekerjaan Daud adalah apa? Mengurus domba. Dan dia pun harus berkonflik dengan beruang dan singa yang hendak mencerkam domba-dombanya. Itu konflik pertama Daud. Kemudian konflik berikutnya apa? Saat Daud pada suatu hari kakak-kakaknya sedang maju berperang. Dia datang ke medan perang. Dia malah diajak konflik oleh kakak-kakaknya yang menghina Daud. Kenapa kamu yang sekecil ini, kamu yang lemah ini, kenapa harus ke sini? Kenapa? Alkitab mencatat Daud ini
kemerah-merahan ya katanya ya. Ya, kemerah-merahan sama kayak saya. Kalau saya glowing Bapak Ibu semua ya. Kalau Daud kemerah-merahan. Dan bisa kita lihat, Daud memulai tahtanya pun dengan suatu konflik yang sangat panjang dengan mertuanya sendiri. Saya percaya di tempat ini gak ada yang punya konflik dengan mertuanya. Semuanya damai semua sama mertuanya. Amin. Dan kita bisa melihat satu hal Bapak Ibu semua. Kita bisa melihat satu hal. Daud sebenarnya hanya ingin melakukan bagiannya dengan baik. Daud hanya ingin melakukan bagiannya dengan excellent. Daud hanya ingin menyelesaikan segala visi yang sudah Tuhan kasih di dalam hidupnya dengan baik. Tapi seringkali keinginan kita untuk selalu berbuat yang baik itu harus dihadapkan dengan banyak sekali konflik yang ada. Konflik banyak sekali terjadi bukan karena keinginan kita, tapi tiba-tiba ada. Tapi PR buat setiap kita. PR buat setiap kita jemaat keluarga Allah. PR-nya satu. Alkitab berkata janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah engkau memiliki respon yang serupa dengan dunia ini. Tuhan mau Bapak Ibu semua. Di setiap hidup kita. Di setiap hidup kita anak-anak Tuhan di tempat ini. Kita punya respon yang benar. Ketika kita menghadapi konflik di dalam hidup kita. Terutama dalam rumah tangga Bapak Ibu semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita tahu. Kita kadang dalam rumah tangga. Saya pun dalam rumah tangga saya hanya ingin melakukan apa yang baik. Tapi terkadang tanpa hikmat Tuhan. Saya akan memiliki respon yang gak tepat. Dan itu sungguh-sungguh menghancurkan. Bapak Ibu semua, kejadian ini terjadi kurang lebih sekitar 5 tahun yang lalu saat saya awal-awal menikah. Saya sama istri saya tuh romantis banget Bapak Ibu semua ya. Kalau manggil tuh, wah sayangku, cintaku, I love you. Itu kalau manggil nama saya aja gak selesai sampai besok pagi gak selesai. Saking cintanya Bapak Ibu. Apalagi waktu itu saya habis menikah. Bapak Ibu semua, saya habis menikah, lagi romantis-romantisnya, kita lagi memulai mahligai rumah tangga yang sangat indah ini. Waktu itu usia pernikahan kita sedang 1 bulan. Dan saat itu kita lagi dihadang oleh pandemi corona. Dan saat itu saya masih tinggal di apartemen di Solo Paragon pada saat itu. Apartemennya cilik, isinya wong loro, wah buka jendela, matahari terbit, matahari bersinar, wah romantis banget. Dan istri saya waktu itu kan ya, tiba-tiba saat pandemi semua orang belajar masak ya. Ada di sini yang belajar buat dalgona coffee, ada di sini? Ada? Ngudak dalgona coffee itu. Istri saya juga seperti itu. Dan saat itu istri saya, pagi-pagi dia tuh punya kerinduan buat apa? Aku pengen masak ke bojoku. Nah ini, saat itu dia pertama kali masak ke saya. Dia pertama kali dia masakin saya. Dan saya lihat dia masak, sayangku, cintaku, my baby, I love you. Saya manggilnya gitu Bapak Ibu semua. Masak apa? Saya masak sandwich. Dengar kata-kata sandwich, perut saya ini karena sio ulo. Biasanya makan sego Bapak Ibu semua ya. Kena sandwich, kurang Bapak Ibu semua. Waduh, kamu harusnya masak krengseng, tongseng, atau seng-seng-seng yang lain. Akhirnya kemudian istri saya menghidangkan sandwichnya itu ke meja saya. Ini sayangku, cintaku, my baby, I love you, my husband. Wah, ya terima kasih. Pertama kali ini dia masak. Istri saya backgroundnya adalah anak tunggal. Dan dia pertama kali dia masak. Saat itu, ayo cepat dimakan. Ya udah, akhirnya saya ambil sandwich itu Bapak Ibu semua. Kemudian ada pertanyaan berat yang dilontarkan oleh istri saya. Apa kira-kira? Yang bisa jawab tak kasih sepeda nanti. Bukan saya aja yang bagi sepeda, bukan saya ya. Pertanyaannya, enak enggak? Wah, sebagai pelayan Tuhan GB Keluarga Allah. Sebagai anak Tuhan yang tercipta yang paling ganteng. Saya kan gak boleh bohong Bapak Ibu semua. Piye?
Kalau Bapak Ibu semua jadi saya mending jujur apa mending bohong Bapak Ibu semua? Wah, ayo, siapa yang bilang paling bohong tadi siapa? Ayo. Bisa maju ke depan kita doakan bersama-sama di tempat ini. Itu pertanyaan berat. Dan karena saya begitu jujur, saya jawab, enggak. Dan itu menjadi masakan terakhir yang dimasakan bojoku sampai saiki. Istri saya pilih golek itu, saya tukang masak. Daripada saya buat, dia masak lagi. Bapak Ibu semua, kita gak ingin konflik. Amin. Tapi terkadang konflik itu datang sendiri. Seperti apa yang terjadi pada Daud. Kita hanya melakukan bagian kita. Daud hanya melakukan bagiannya. Saat itu Saul berjanji, siapapun yang bisa mengalahkan Goliat, tak dadek mantu. Ya, itu tercatat dalam Alkitab. Dan ketika Daud berhasil mengalahkan Goliat, apa yang dikatakan oleh Saul? Hei, Daud, kalau kamu mau jadi mantu saya, kamu harus membunuh 100 tentara Filistin, potong kemaluannya dan kirim ke sini. Itu tercatat dalam Alkitab. Itu hal yang sangat tidak mudah. Itu hal yang sangat mustahil. Sangat mustahil. Hal yang mustahil, bahkan saat itu penasehat yang ada bilang ke Daud ini tidak akan mungkin. Sudah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi kita bersyukur. Ini yang jadi respon dari Daud. Kita akan baca bersama di 1 Samuel 18 ayat ke-23. Tetapi ketika mereka menyampaikan saran itu kepada Daud, ia menjawab 1, 2, 3. Kalian kira mudah untuk menjadi menantu raja? Aku ini orang miskin dan tidak berarti. Bapak Ibu semua, dengan semua prestasinya Daud, sebenarnya ada 1001 alasan buat Daud. Buat apa? Buat dia jadi sombong dan dia bisa klaim, hey, kemenangan yang ada dalam kerajaanmu itu karena aku. Hey, karena aku ini. Dalam keluargamu, saya ajak kita bisa punya respon yang sama seperti Daud. Mungkin kita sebagai suami, kita mungkin sebagai miswa-miswa di tempat ini, suami-suami yang mungkin notabene kita sing golek duit bapak-bapak di tempat ini ya. Tak ajak, jangan sampai kita kita memandang remeh istri kita. Jangan sampai ada perkataan-perkataan yang sangat merendahkan istri kita. Mungkin saya percaya di tempat ini gak ada yang di luar sono, mungkin ada Bapak Ibu semua. Mungkin bilang apa? Halah, wong kowe ra golek duit tok. Sing golek ke duit aku kok. Ya sing ngambil keputusan ya kudu aku. Wah. Bapak Ibu semua, jangan pernah ada kesombongan apapun terhadap pasangan. Alkitab berkata, dalam pernikahan kita 2 jadi 1. Ya memang 2 jadi 3, 4, 5 dan berikutnya. Tapi lebih dari itu, secara personal, kita tuh 2 jadi 1. Dan buat istri-istri, mungkin yang kalau bapak-bapak lagi pulang kerja, ayo kita sambut mereka. Kita kasih sukacita yang mendalam buat mereka ini. Saya percaya kalau namanya suami dan istri berusaha bersama-sama untuk mengerjakan kesatuan yang daripada Tuhan. Ketika suami dan istri bisa bersama-sama mengusahakan sukacita, mengusahakan kesatuan, saya percaya kesanalah berkat itu akan dicurahkan. Karena kita berkata Allah menentang orang yang sombong, tetapi memberikan anugerah kepada orang
yang rendah hati. Kita berkata Allah menentang. Ingat di bulan Januari kita udah diajarkan. Tahun ini adalah tahun double favornya Tuhan. Amin. Dan definisi dari favor adalah dukungan Tuhan, support Tuhan di dalam segala aspek hidup kita. Dan ketika Allah berkata Allah menentang orang yang sombong, menentang adalah lawan kata dari favor. Menentang adalah lawan kata dari dukungan. Bapak Ibu semua, ketika engkau menjadi sombong kepada pasanganmu, kepada segenap hidupmu, kepada segenap anggota yang ada dalam pekerjaanmu, atau engkau ada kesombongan dalam hatimu, sekali lagi Allah menentang orang yang sombong. Artinya favor itu tidak akan berlaku dalam hidup kita. Hilangkan semua kesombongan itu. Rumah tangga bukan tentang engkau sendiri. Rumah tangga bukan tentang engkau sendiri. Tapi bagaimana engkau bisa mendukung pasanganmu. Amin. Rumah tangga adalah tentang bagaimana dua orang yang saling dukung untuk satu visi besar bersama. Saya ajak selalu jaga kesatuan dan selalu dukung pasangan. Selalu dukung pasangan. Dengan dukungan itu kesanalah berkat akan dicurahkan. Ketika Bapak Ibu semua, ketika saya, hari ini temanya tentang istri dulu ya Bapak-Bapak ya. Karena hari ini temanya Valentine ini. Buktinya tadi DC-nya suruh pink semua tadi. Bapak Ibu semua, ketika awal di mana saya harus mau menikah. Sebenarnya saya tuh rencana awal mau menikah tahun 2017. Tapi karena ada satu dan lain hal, saya harus menikah. Saya sempat putus dulu dengan pasangan saya dan akhirnya saya menikah tahun 2020. Itu karena apa? Itu karena kesombongan saya. Saat itu 2016, 2015, puji Tuhan secara finansial saya sudah oke, saya sudah siap dan waktu itu saya ngerasa saya sudah mampu buat udahlah. Istri saya saat itu, calon istri saya pada saat itu, dia ini kuliah di Malaysia. Dan saya bilang, sudah kamu dari Malaysia, kamu enggak usah lanjut apa-apa lagi. Karena saat itu dia di Malaysia ngambil sekolah bisnis. Dan kita saat itu sudah LDR, kita pacaran jarak jauh, saya jadian sama dia tahun 2013. Dan saat itu saya sudah menunggu 4 tahun dan saya bilang, udah kamu balik aja. Kamu balik aja. Udah kamu balik aja, kamu bantuin aku di sini. Udah kamu gak usah kerja-kerja yang lain, pusing sudah. Tapi dia tetap kekeh, aku tetap harus melanjutkan lagi studi buat fashion designer. Dan saya mikir, Tuhan, nek lanjut meneh, rabiku kapan Tuhan? Ada hasrat yang sangat dalam hidup saya pada saat itu. Aku ingin menikah. Wow, gitu Bapak Ibu semua. Dan saat itu Bapak Ibu semua, karena saat itu saya ngerasa, ini ngeyel banget atau cewek satu ini. Akhirnya saya datangi dia di Malaysia. Saya jauh-jauh dari Malaysia, ya gasit Bapak Ibu semua. Wah, rapi. Ya, sampai Malaysia dengan asumsi satu. Habis ini dia tak suruh milih. Dia pilih saya atau lanjut sekolah lagi. Tidak perlu dia sekolah lagi, tidak perlu. Sudah balik aja mangan ramangan yang penting kumpul. Saat itu saya berpikir seperti itu. Sampai Malaysia, wah saya datang dengan membawa mas kemenyan dan mur pada saat itu Bapak Ibu semua. Saya tanya, hai pacarku, cintaku, belum istri saat itu. Pacarku, cintaku, kamu pilih aku. Hidungnya dawa, 5 meter ini hidungnya. Pilih aku atau kamu pilih sekolah lagi. Kalau kamu pilih sekolah lagi, kita putus. Saya antam seperti itu pada saat itu.
Saya ancam seperti itu. Dan tahu Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu adil, Tuhan itu dahsyat. Respon istri saya, respon pacar saya saat itu bilang apa? Oke, enggak apa-apa. Bapak, Ibu, semua di tempat ini mungkin kita bisa ketawa. Tapi pada saat itu sakitnya itu di sini Bapak Ibu semua. Itu saya seperti bertepuk sebelah tangan. Keploan tapi tangan ketengentok gini Bapak Ibu semua ya. Ya udah akhirnya kita putus. Kita nggak ada kabar lagi. Kita nggak kabar-kabar lagi, dia balik Indonesia tapi nggak langsung ke Solo, dia ambil studi lagi selama 2 tahun. Kita putus, nggak ada kabar. Dan saya bersyukur 2 tahun kemudian setelah dia lulus, dia kerja, dia buka sendiri usahanya buat membuat baju pesta itu. Kemudian dengan caranya yang ajaib, Tuhan mengembalikan kita lagi berdua. Dan akhirnya tahun 2020 kita bisa menikah. Karena saat itu saya bisa menyupport dia. Akhirnya saya rela buat oke, apapun yang terjadi pada istriku ini bukan rancanganku. Tapi yang terjadi atas istriku ini adalah rancangan siapa? Tuhan saja. Kedewasaan seperti itu yang kita perlukan. Di sini ada yang belum menikah? Ada yang belum menikah bisa angkat tangan? Bisa? Oh semua udah menikah ya, puji Tuhan ya. Oh ada yang belum menikah ya. Buat yang belum menikah saya ajak satu hal. Ketika engkau mencari pasangan, pastikan engkau cari apa? Cari pasangan yang bisa engkau ajak buat kita bergandengan tangan bersama. Menyelesaikan visinya Tuhan. Bukan tentang visimu. Apalagi zaman sekarang, saya tuh kadang sedih ya kalau kita cari pasangan anak-anak muda zaman sekarang terutama kalau cari di media sosial. Yang itu loh, aplikasi app dating itu ya. Wah, yang penting rupanya ayu dok. Oh ganteng, swipe, naik ke atas. Oh cantik, swipe. Oh kurang cantik, turun ke. Bapak Ibu semua. Tuhan itu kalau ngasih engkau kado, itu bukan hanya cover kertas kadonya yang bagus. Tapi lebih dari itu. Tuhan itu mau kertas kado yang di dalamnya, isi kado yang dibungkus oleh kertas kado itu indah Bapak Ibu semua. Karena kalau kita berbicara tentang hadiah, hadiah itu tentang apa? Tentang bagaimana seseorang memberi nilai kepada engkau. Tuhan itu memandang engkau tuh baik buat yang masih jomblo di tempat ini. Tuhan itu memandang engkau tuh baik. Dan Tuhan itu mau memberikan engkau yang terbaik. Jangan hanya kertas kadonya yang baik, tapi saya ajak sungguh-sungguh. Kita tanya Tuhan, kita minta Tuhan, kita nurut sama Tuhan, amin. Kalau amin di gereja itu gampang Bapak Ibu semua ya. Apalagi Jumat Miracle Night Service, amin. Sabtu ISS, amin. Minggu, amin. Dino Senin, amin. Amin ndi. Amin dong teko iki. Selasa, amin tanggone sapa iku? Saya ajak, nurut sama Tuhan, ikut sama Tuhan. Jangan pernah engkau memilih pasangan yang kita nilai, kita ukur hanya tentang keuangannya. Tapi pilihlah pasangan dari nilai yang tidak bisa dibeli dengan uang. Saya percaya, di mana ada kesatuan dalam rumah tanggamu, di mana ada kesatuan dalam rumah tanggamu, kesanalah berkat pasti akan dicurahkan. Dan terbukti Bapak Ibu semua, ketika akhirnya saya bisa nurut sama Tuhan, saya support istri saya. Hari ini, bojoku kurang jaluk sangu Bapak Ibu semua. Gak usah nyangoni Bapak Ibu semua. Ada yang senang? Senang. Karena Tuhan pasti menyediakan yang terbaik buat kita. Amin. Amin. Dan kalau kita baca lagi Bapak Ibu semua, di Mazmur 133 tadi. Mazmur 133 ayat yang pertama tadi. Daud berkata, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya. Alangkah baiknya, katakan bersama-sama alangkah baiknya.
Bapak Ibu semua. Tuhan tahu, Tuhan sadar sejak awalnya. Kalau kita lihat di Kejadian, Tuhan itu memandang segala ciptaannya adalah baik. Dan Daud pun juga sadar ketika kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang merancangkan yang terbaik. Alkitab juga berkata kita punya Tuhan yang bekerja untuk segala kebaikan. Daud tahu yang baik itu adalah ketika kita semua hidup rukun. Konflik itu mulai terjadi saat dosa masuk ke kehidupan manusia. Saat manusia mulai mengenal dosa, manusia memulai apa? Mulai memusatkan keinginannya itu bukan pada Tuhan. Tapi manusia mulai memusatkan hidupnya kepada dirinya sendiri. Dan kita bisa lihat apa yang terjadi pada Saul. Memang pada saat itu, Saul ini merasa sangat tersaingi. Karena orang-orang di sekitarnya berkata Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Itu bukan hal yang mudah mungkin buat Saul. Tapi Bapak Ibu semua bisa bayangkan, seumpama fokusnya Saul pada saat itu hanyalah Tuhan. Saul sadar bahwa toh yang hebat itu juga mantuku. Toh itu juga mantuku. Kalau mantuku diurapi Tuhan, kalau mantuku disayang Tuhan, mantuku membawa kehebatan besar buat kerajaanku, toh nanti juga legasinya juga sampai ke aku. Tapi pada saat itu, Saul tidak bisa berpikir seperti itu. Saul memilih untuk berusaha membunuh dengan melemparkan lembing ke menantunya. Ada di sini mertua yang pernah balang lembing ke mantunya? Belum ada pasti ya, belum ada pasti. Dan ini yang terjadi pada Saul pada saat itu. Bapak Ibu semua. Jadi bisa kita ambil kesimpulan satu hal. Bahwa yang namanya kerukunan. Bahwa yang namanya kerukunan, Daud berkata kerukunan adalah baik. Dan Tuhan menciptakan pada awalnya itu semuanya baik. Artinya kerukunan adalah master plan-nya Tuhan buat setiap kita. Kerukunan adalah master plan-nya Tuhan buat setiap kita. Oleh sebab itu, saya ajak lagi buat setiap kita yang punya rumah tangga di tempat ini. Buat anak-anak kepada orang tua pun. Di momen hari Valentine ini. Udah lewat ya, udah 025, udah tanggal 15 hari ini. Di momen Valentine ini, saya ajak. Jagalah kerukunan di dalam keluargamu. Jagalah kerukunan. Karena Tuhan menciptakan sejak awalnya segala sesuatu itu adalah baik. Dan Bapak Ibu semua saya bersyukur. Saya sangat bersyukur sampai hari ini. Saya bersyukur karena saya memilih istri yang benar-benar takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Hari ini tadi dia sebenarnya mau ikut, cuma anak saya tadi ditinggal, Mami jangan tinggal aku, atau aku ikut aja gimana. Nanti besok masuk angin anak saya. Jadi enggak ikut. Saya bersyukur Bapak Ibu semua. Saya bersyukur. Bahkan Bapak Ibu semua tahu, buat yang mungkin yang belum menikah saya juga mau kasih saran. Nanti kalau kita menikah, kalau kita masuk dalam dunia pernikahan Bapak Ibu semua. Nanti itu kita tuh sama-sama bertumbuh loh. Kita tuh sama-sama bertumbuh. Jadi carilah pasangan yang bisa saling support. Karena apa? Nanti itu kita bisa saling bertumbuh. Kenapa saya milih istri saya yang ini? Karena Tuhan yang suruh. Saya nurut aja sama Tuhan. Kalau saat itu saya nurut dengan keinginan daging saya sendiri, saya mungkin pilih yang lain. Karena jujur Bapak Ibu semua ini jujur ya. Jujur. Boleh kan? Di tempat ini jujur boleh ya? Boleh ya, harus jujur ya. Dibandingkan dengan banyak ya waktu itu ya teman-teman saya yang lain,
istri saya saat ini itu, yang jadi istri saya saat ini, itu termasuk yang paling jelek loh. Betul. Kalau secara hitungan, loh saya jujur ya, paling jelek. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu semua. Saya melihat karakternya yang baik, yang mau dekat sama Tuhan. Yang mau jadi tiang doa buat saya. Dan otomatis karena saya sayang sama dia, saya ragati Bapak Ibu semua. Otomatis kan? Ya toh, ketika istri jadi tiang doa suami, suami diberkati, ya diragati. As simple as that. Dan saya bersyukur hari ini saya bisa melihat bojoku yang paling ayu Bapak Ibu semua. Itu betul. Oleh sebab itu, buat yang belum menikah lagi, ini kok saya ingin ngomong terus yang belum menikah ya, jangan-jangan banyak yang belum menikah ini. Banyak ya, bapak-bapak jangan ngaku-ngaku, bapak-bapak ya, ibu-ibu, ayo caplek bojo nih nanti Bapak Ibu semua ya. Sungguh-sungguh, benar Bu, diragati Bu, benar Bu. Karena benar. Ayo kita cari pasangan yang kita bisa bertumbuh bersama semakin ke arah dia. Kita cari pasangan bukan dari parasnya. Kita cari pasangan bukan dari segi finansialnya. Kalau kita lihat dari segi finansialnya, saya hari-hari ini di tahun 2025 ini, saya sangat kaget, saya banyak sekali melihat yang tiba-tiba orang yang saya pikir, oh ini keuangannya mungkin bisa bertahan 7 turunan dalam sekejap habis. Lihat dengan mata kepala saya sendiri. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Tidak ada yang bakal abadi di dunia ini. Tapi satu hal yang abadi, satu hal yang pasti. Ketika engkau carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oleh sebab itu, carilah pasangan yang sungguh-sungguh mau cari dan takut akan Tuhan, Bapak Ibu semua. Amin. Amin. Mantap ibu-ibu di tempat ini ya, semangat-semangat ya. Bapak Ibu semua. Dan yang kedua, kesatuan. Di Mazmur 133 tadi menjelaskan, yang namanya kesatuan itu membuat semuanya tidak terluput dari berkat Tuhan. Keinginan Tuhan dalam rumah tangga kita adalah dari yang atas sampai yang bawah itu mengalami berkat Tuhan. Kita akan baca bersama di Mazmur 133 ayat yang kedua. Itu seperti minyak wangi berharga yang dituangkan ke atas kepala Harun lalu turun ke leher bajunya. Alkitab mencatat seperti minyak wangi berharga, ini minyak apa sih? Ini minyak narwastu Bapak Ibu semua. Minyak narwastu itu kalau hari-hari ini aja di Tokopedia saya ngecek 10 mili itu segini ya. Itu harganya ngomban-go Bapak Ibu semua 55.000. Tapi pada zaman itu harga dari minyak narwastu ini berapa sih? Harganya itu setengah kati itu sekitar 3 on. Itu harganya itu berapa? Harganya itu 1 tahun gaji orang di Israel pada zaman itu. Kita ambil aja zaman sekarang ya, orang Israel gaji hariannya sehari $100. $100, 1,5 juta. Kali 365 hari, kurang lebih saya buat hitungan. Harga minyak narwastu ini 300 gramnya itu 600 juta rupiah. Oleh sebab itu kalau kita lihat dalam Alkitab, ada kisah Maria dan Marta ketika mereka membasuh kaki Yesus. Mereka merasa ini terlalu buang-buang uang ya ini. Karena minyaknya sangat amat mahal sekali. Dan Alkitab di titik ini, di poin ini Alkitab berkata apa? Dituangkan dari atas sampai ke janggut, sampai ke baju. Biasanya minyak semahal itu, kira-kira dengan harga semahal itu, apa sih yang diurapi? Kira-kira digerujukin atau hanya ditempelin sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit pastinya karena sangat mahal sekali dan sangat berharga sekali. Tapi di Mazmur 133 ini Tuhan berkata, ketika kita bersatu, ada kesatuan di situ, kita hidup rukun,
minyak yang mahal itu dari kepala turun ke janggut dan sampai ke baju-bajunya. Artinya apa? Berkat dari atas, berkat kepada kepala keluarga itu akan nyampe sampai ke bawah-bawahnya, sampai ke istrinya, sampai ke anak-anaknya. Oleh sebab itu kita bisa lihat hari-hari ini. Saya melihat banyak sekali teman-teman saya yang bucin sama istrinya. Ada bapak-bapak yang bucin di tempat ini? Saya akui, saya kalau sama istri saya bucin bapak ibu semua. Banyak teman saya yang bilang, halah bucin apa wedi karo bojone. Tipis loh kuwi loh. Loh, saya takut apa? Saya takut buat istri saya susah. Karena Tuhan sejak awalnya bilang, engkau harus saling melayani dalam rumah tanggamu. Harus saling melayani sungguh-sungguh dalam rumah tanggamu. Bapak ibu semua. Dan kita bisa melihat bapak-bapak yang hari-hari ini sayang sama istrinya luar biasa. Sayang sama anaknya luar biasa. Maaf, dalam pekerjaan kita lihat sangat amat diberkati. Sangat amat diberkati. Karena fokusnya ketika dia bekerja, aku bekerja untuk anak dan istriku untuk memuliakan Tuhanku. Dan saya ajak bapak-bapak di tempat ini. Bapak-bapak, shalom. Ada bapak-bapak di tempat ini? Banyak ya. Saya ajak dalam pekerjaanmu, jangan sampai ada motivasi jelek sedikit pun. Ketika engkau bekerja, motivasimu itu tulus hanya untuk menyenangkan keluargamu dan menyenangkan Tuhanmu. Jangan sampai ada pikiran, engkau nek ono uang tambahan, apalagi orang-orang dunia ya. Sampai ada istilah apa? Ya terkadang ono duit lanang. No. Jangan ada yang disembunyikan dari pasanganmu. Apapun itu jangan ada yang disembunyikan. Terbukalah total, maka pintu berkat yang dari langit itu pasti akan terbuka untuk engkau. Karena Allah sekali lagi saya enggak jemu-jemu ingin berkata. Di mana ada kesatuan, disitulah berkat diperintahkan akan dicurahkan. Alkitab juga berkata di Mazmur 133 ayat yang ketiga. Saya bisa panggil PW buat naik ke atas. Mazmur 133 ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama 1, 2, 3. Atau seperti embun di gunung Hermon yang turun di bukit-bukit Sion. Di sanalah Tuhan menurunkan berkat-Nya, kehidupan untuk selama-lamanya. Bukit Sion itu adalah bukit yang kering Bapak Ibu semua. Kalau di Israel sana, bukit Sion itu adalah bukit yang pendek, bukit yang gak ada apa-apanya, dan bukit itu bukit yang kering. Tapi Gunung Hermon itu adalah gunung yang paling tinggi, yang ada di Israel sampai sekarang. Dia adalah gunung yang paling tinggi. Dan ayat ini menekankan Bapak Ibu semua bahwa engkau yang kuat, engkau yang lebih hebat itu menolong yang di bawahnya. Kasihmu kepada keluargamu itu menutupi segala kelemahan anggota keluargamu. Jika anggota keluargamu ada yang gak bisa, kurang hikmat, lagi lemah, support, dukung. Jangan malah kita tuntut dia dengan hal yang lebih besar, tapi Alkitab mengajak buat setiap kita, buat kita yang lebih kuat, kita ajak, kita angkat anggota keluarga kita yang lagi lemah ini, support. Dan Alkitab berkata, di sanalah Tuhan menurunkan berkat-Nya, kehidupan untuk selama-lamanya. Karena tujuan Tuhan Bapak Ibu semua, karena tujuan Tuhan buat setiap kita. Ketika kita dapat berkat nanti, berkat ini gak malah menghancurkan kita. Kita tidak jadi binasa karena berkat kita. Tapi sungguh-sungguh kita jadi kuat dengan berkat kita dan kita bisa mendapat kehidupan untuk
selama-lamanya. Bapak Ibu semua yang tempat ini, buat yang sudah punya anak pun, kita sebagai orang tua yang lebih kuat, yang lebih tahu tentang firman. Yuk sama-sama kita gandeng anak kita sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk semakin mengenal Tuhan. Dunia ini, hari-hari ini gak butuh orang pintar. Tapi yang dunia butuhkan hari-hari ini saya lihat adalah orang baik yang takut akan Tuhan. Saya akan tutup khotbah saya pada hari ini dengan satu kesaksian tentang anak saya. Bisa ditampilkan wajah anak saya di slide berikutnya. Nah, ini anak saya. Bisa dilihat ya, matanya bulat, telinganya panjang. Dan benar, beberapa bulan yang lalu saya punya masalah dengan anak saya ini satu. Tapi sayang, gak mau sembahyang. Benar kayak lagu Kelinciku itu Bapak Ibu semua ya. Singkat cerita Bapak Ibu semua, saya punya satu pergumulan tentang anak saya. Karena istri saya baik, luar biasa, tapi kita ada satu miskomunikasi tentang parenting. Istri saya itu selalu membuka Instagram, dan di Instagramnya dia, di algoritmanya saya lihat, ternyata ada satu pengajaran, yaitu bagaimana kita kalau sama anak, itu apa? Harus jangan pernah dimarahi apapun. Jangan sampai kita menyakiti hatinya. Jangan dileke, nanti dia trauma. Dan ketika saya menghadapi itu, ya udahlah saya percaya aja, ya udahlah kita lihat dulu seperti apa. Tapi lama-lama Bapak Ibu semua, kadarnya itu makin naik. Anak yang awalnya baik dari kecilnya, tiba-tiba makin nakal, dan tidak terkontrol. Menjadi sangat amat tidak terkontrol. Sebagai contoh, kita ajak sembahyang, dia nggak mau. Yuk sekolah minggu dulu, sekolah minggu nangis, nggak mau, maunya ke depan. Wah ini repot ini. Kemudian kita ajak ngobrol, loh ini kan nggak bisa kita ajak ngobrol. Kemudian ada satu titik Bapak Ibu semua, saya ajak anak saya ini kan setiap hari, karena saya 7:30 udah kerja, istri saya juga 7:30 udah ke garmennya. Jadi setiap hari anak-anak saya pulang sekolah itu langsung tinggal di garmen. Kebetulan di garmen itu juga ada rumahnya mertua saya, jadi sekalian dititipin di situ sama susternya. Dan setiap hari istri saya kan ada tamu, dan kadang dia harus berinteraksi dengan tamu-tamu jahitannya. Dan saya punya masalah satu, anak saya ini ketika dia ketemu sama customer sebagai orang tua, pinginnya kita lihat anak kita pasti apa? Menyapa customer yang ada, ya atau ya? Ya. Saya cuma pingin apa? Anak saya itu nyalami customer saya. Customernya istri saya, maaf. Tapi apa yang terjadi? Anak saya ini ketika setiap ada customer saya, dia malah bilang apa? Gak mau. Ayo salaman, gak mau. Nangis gulung-gulung Bapak Ibu semua. Dan di satu titik saya tuh mikir, saya gak marry. Saya marry sama teman-teman saya yang punya anak namanya Ciko, Cika. Tahu ya Coco. Itu kalau disuruh salaman, shake hand, langsung gelem Bapak Ibu semua. Nah, dalam hati saya tuh saya mikir, ya Tuhan maksud anakku kalah mbak B1 Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu semua, saya tanya sama istri saya, ini nggak salah tau seperti ini salah. Karena sepengamatan saya, setahu saya, karena saya hidup berdasarkan Alkitab yang selalu saya baca, yang namanya Imam Eli itu mati karena nggak pernah marahi anaknya. Dan Alkitab juga berkata apa? Tuhan aja menyesah dan menghajar anak yang dikasihinya. Kamu harus dong kalau anakmu salah, ini harus dimarahi. Ini harus dimarahi, ini salah. Kita harus kembali ke Bible. Kita
Kita harus back to Bible. Karena Imam Eli ketika dipercaya anak sama Tuhan, dia nggak mau marahi anaknya dan terjadi kutuk yang akhirnya membinasakan semuanya. Dan tiba-tiba saya sadar yang dilakukan istri saya salah. Ketika apa? Istri saya meresponi dengan apa? Ya mungkin kalau parenting ala Alkitab untuk anak bangsa Israel zaman dulu. Tapi kalau buat zaman sekarang sudah tidak bisa lagi pakai itu. Wah, di hari itu, di waktu itu akhirnya saya sadar ini salah. Ini salah. Dan akhirnya saya putuskan buat apa? Ini salah. Dan saya putuskan buat apa? Kita harus kembali ke Bible. Saya kepala keluarga di sini, ya. Aku mengasihimu sebagai istri, ya aku mengasihi anak-anakku, tapi aku lebih mengasihi Tuhanku. Karena Tuhanku yang paling penting buat aku. Dan aku mau yang terjadi pada kalian di keluarga ini, itu sesuai dengan apa yang Tuhanku mau. Akhirnya Bapak Ibu semua saya mulai bergumul. Dan Tuhan saat itu bilang sama hati saya sangat kuat banget buat bilang apa? Jeff, anakmu pindah ke sekolah dulu. Pindah sekolah. Saat itu bulan Februari tahun ini. Februari tahun 2024. Pindah sekolah. Di mana Tuhan? SKPNK. Oh, ya udah Tuhan, aku ngikut aja Tuhan. Bapak Ibu semua disclaimer dulu. Di sini saya nggak di-endorse sama SKPNK ya. Tapi kalau mau endorse saya, nomor saya di sini nih. Akhirnya kita nyoba trial di bulan Februari, kita coba trial. Anak saya ajak, tapi ini sekolah apa? Ini bukan sekolahku yang biasanya. Enggak, kamu nyoba sekolah dulu, trial di sini sehari. Suka apa enggak? Pakai itu ya. Dan saya kaget. Anak saya enggak pernah sembahyang. Yang enggak mau belajar tentang Alkitab, yang enggak bisa diajak ngomong pada saat itu. Isinya cuma marah-marah. Ketika sampai di SKPNK itu. Wow. Tiba-tiba ketika pengajaran di kelas, gurunya tuh ngajak pujian penyembahan. Playgroup loh Bapak Ibu semua. Playgroup diajak pujian penyembahan. Dan saya ingat saat itu tiba-tiba gurunya tuh singer juga di KA Worship. Dia ambil gitar, kemudian langsung genjreng nyanyi. Thank you Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Anak saya itu tiba-tiba Bapak Ibu semua tahu. Yang dilakukan apa? Dia berlutut, dia tangannya ke sini dan mengangkat tangannya. Wow, itu pemandangan sekali seumur hidup yang gak pernah saya lihat sebelumnya. Dan Bapak Ibu semua tahu, habis itu yang terjadi apa? Pulang dari sekolah, pulang dari nyoba sekolah itu, trial sekolah itu. Dia bilang apa? Pi, mulai hari ini aku mau sekolah di sini gimana? Kemudian Bapak Ibu semua, oh gitu ya. Oh, tapi Bapak Ibu semua enggak langsung pindah. Soalnya SPP-nya udah lunas sampai Juli Bapak Ibu semua ya. Masa ya saya bayar SPP lagi ya, gimana ya? Akhirnya apa? Bulan Juli saya pindahkan anak saya di SKPNK per 2024 ini. Dan saya melihat sampai hari ini. Anak saya tuh yang dibicarakan cuma firman. Setiap malam anak saya tuh ngajak doa bareng. Papi, kita pujian penyembahan dulu dong. Dan yang luar biasa setiap malam dia bilang apa? Papi jangan hanya ngotbahin orang di gereja. Tapi khotbahin aku juga. Nah ini buat pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini juga ini.
Engkau jangan hanya melayani di gereja, tapi layanilah juga keluargamu. Amin. Dan setiap hari saya dan istri saya menceritakan tentang firman Tuhan. Dan saya bersyukur anak saya ini apal semua kisah firman Tuhan. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya ngupload satu video di IG saya. Itu sampai saya bingung, di TikTok penontonnya lebih dari 1 juta. Bahkan di IG yang ngupload beberapa itu ratusan ribu sampai 1 juta. Di-upload banyak orang dan sampai hari ini banyak gereja yang ngechat saya buat bisa nggak buat kesini lah. Saya mikir kalau datang ke gereja gitu mau tampil apa ya. Anak saya tak ajarin main sepeda roda 1 dulu tapi ya. Karena bingung juga. Dan saya bersyukur karena kegerakan yang ada di gereja ini melalui SKPNK mengubahkan sungguh-sungguh anak saya. Dan yang luar biasa lagi satu Bapak Ibu semua. Ini dua boneka kesayangannya anak saya. Yang kecil tahu nggak dikasih nama siapa? Siapa? Biasanya kan siapa? Wah dikasih nama yang lucu-lucu ya biasa ya. Cici, Caca gitu ya. Yang kecil dikasih nama Daniel sama anak saya. Soalnya kata anak saya apa? Cocok dipakake singo katanya. Dan yang gede ini dikasih nama siapa? Ada yang tahu? Goliat. Terus saya tanya sama anak saya, loh share, kenapa toh? Kok dikasih nama Goliat? Ya dikasih nama Teddy. Teddy kan bagus kan bear ya, Teddy bear. Anak saya bilang, sungkan Okpi. Lah kenapa sungkan? Sungkan Okpi. Ya kenapa sungkan? Soalnya sekarang Teddy udah jadi sekretaris kabinet. Sungkan ya. Yuk jemaat Tuhan, saya ajak sungguh-sungguh. Jaga kesatuan dengan keluargamu. Amin. Karena ketika engkau bersatu dengan keluargamu, kesanalah berkat itu akan dicurahkan. Yang percaya kita katakan sama-sama. Amin. Kita berdiri bersama-sama. Kita katakan bersama-sama.